Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ketemu lagi dalam praktikum Cyber Security yang dimana dosen pengampunya itu Bapak Rizky Akbar Ramadan, Eskom Mkom CHVI. Dimana pada materi kita kedua ini tentang Cyber Security dan Security Operation Center. Dimana tujuan dari pembelajarannya yaitu untuk mendeteksi, monitoring, dan melakukan pertahanan jika terjadinya sebuah serangan cyber di dalam jaringan kita dengan cara menerapkan firewall serta menganalisis paket serangan dari WireShark maupun dari Winbox Microtik. Sehingga pengertian dari Security Operation Center atau SOC adalah fungsi terpusat dalam organisasi yang mempekerjakan orang, proses, dan teknologi yang terus-menerus memantau dan meningkatkan postur keamanan organisasi sambil mencegah, mendeteksi, menganalisis, dan menanggapi insiden dari keamanan cyber itu sendiri. SOC bertindak sebagai hub atau pusat komando ataupun center kalau misalnya dalam sebuah jaringan itu seperti router yang mengatur sehingga menerima telemetri dari seluruh infrastruktur organisasi termasuk jaringan, perangkat, peralatan, penyimpanan informasi, dan lain-lainnya. Sehingga pada dasarnya SOC adalah titik korelasi untuk setiap peristiwa yang dicatat dalam organisasi yang dipantau. Baiklah, manfaat dari pelajaran Security Operation Center ini yaitu manfaat utamanya memiliki pusat operasi keamanan dengan meningkatkan pendeteksian insiden keamanan melalui pemantauan dan analisis aktivitas data yang berkelanjutan. Dengan menganalisis aktivitas ini di seluruh jaringan, titik akhir, server, dan database organisasi sepanjang waktu. Ini merupakan tampilan dari cara kerja SOC secara umum, di mana yang pertama itu adanya dengan network traffic, menganalisis dari adanya jaringan lalu lintas jaringan. Kemudian dia akan lanjut kepada serangan security, dianalisis, kemudian juga adanya serangan ancaman akan dianalisis, kemudian barulah ke analisis engine itu, di situ baru bisa disebut dengan cyber security expert. Jadi secara keseluruhan cyber security operation center itu seperti yang adik-adik dapat lihat pada gambar berikut ini. Di situ juga dapat dilihat bahwa adanya alert, cases, dan profiles. Nah, selanjutnya itu pada praktikum ini kita menggunakan WireShark sebagai monitoring dari lalu lintas jaringan itu, di mana WireShark itu merupakan salah satu tools atau aplikasi capture data yang berbasis open source untuk melakukan analisis dan pemecahan permasalahan jaringan. Selain itu juga bisa digunakan untuk pengujian software karena mampu membaca konten dari tiap paket traffic data. Analisis kerja jaringan melingkupi berbagai hal, dimulai dari proses penangkapan paket-paket data atau informasi yang berada di dalam jaringan sehingga memperoleh informasi penting. Berikut ini merupakan tampilan dari WireShark. Nah, selanjutnya itu pada praktikum ini kita mencoba untuk melakukan serangan DDoS atau Distributed Denial of Service kepada router. DDoS itu adalah sebuah jenis serangan terhadap jaringan komputer ataupun server dengan cara menghabiskan sumber daya atau resource, atau juga dapat secara umum itu membanjiri lalu lintas jaringan yang dimiliki oleh komputer sehingga komputer itu tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pada dasarnya jika terjadi serangan DDoS itu CPU pada komputer atau server itu meningkat secara drastis, bisa sampai 100%, dan itu membuat kinerja dari router itu ataupun komputer itu menjadi lambat dan tidak dapat mengakses apa-apa. Nah, pada gambar di bawah ini merupakan gambaran cara kerja DDoS itu, di mana yang master itu adalah sebuah attacker yang melakukan penyerangan. Yang zombie ini itu adalah dengan cara dia itu membanjiri server itu secara terus-menerus. Mungkin untuk materi Security Operation Center ini, kalau adik-adik ingin lebih memahami lebih dalam, bisa adik-adik lihat di Google. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke praktikum dari Cyber Security dan Security Operation Center ini.
Baiklah, selanjutnya kita akan mengaktifkan mikrotik yang sudah kita konfigurasi pada praktikum pertama kita tadi itu. Tinggal tekan start, kemudian juga Windows 7. Kemudian kita juga membuka Kali Linux sebagai attacker nantinya. Kita masukkan username, kemudian passwordnya. Kemudian kita akan memastikan apakah masih terhubung mikrotik kita ke internet dengan cara ping Google. Nah, masih berjalan. Selanjutnya kita akan ke Windows 7. Nah, selanjutnya di Windows 7 ini ada aplikasi tambahan yang mesti adik-adik download, di mana kita akan mencoba monitoring ataupun melihat adanya serangan jaringan melalui Wireshark. Sesuai dengan materi praktikum kita ini tentang cyber security dan operation center, di mana operation center itu seperti kita itu memantau traffic network di router kita ini, dimana nanti Wireshark ini sebagai untuk melihat IP penyerang dan paket apa yang dikirimkannya. Nah, selanjutnya itu kita buka Winbox terlebih dahulu, run, kita login. Oke. Selanjutnya kita akan membuka Wireshark. Nah, setelah adik-adik mendownload Wireshark, maka tampilan Wireshark itu pertama kali seperti ini. Jika pada bagian adapter ini tidak bisa tampil atau tidak ada, adik-adik bisa terlebih dahulu mendownload di Google yang namanya itu ini npcap atau juga WinPCAP ini. Setelah itu adik-adik restart, kemudian nanti baru akan muncul seperti ini adapternya. Baik, selanjutnya kita masuk ke Kali Linux. Ini tampilan Kali Linux, kemudian kita coba buka terminal. Sudo su. Pada pertama ini kita coba jalankan dulu Wireshark-nya. Kemudian kita coba melakukan ping ke router. Nah, Wireshark berhasil menangkap adanya CMP. Kita stop terlebih dahulu. Nah, berarti berhasil ya. Selanjutnya itu untuk materi praktikum ini kita mencoba dengan serangan DDoS, di mana serangan DDoS itu sebuah serangan yang dimana dia itu membanjiri lalu lintas jaringan. Nanti efeknya itu akan berdampak kepada routernya ini, dimana routernya ini akan mengalami CPU yang meningkat drastis dan membuat kinerja dari komputer ataupun server ya yang terhubung mikrotik itu akan menjadi lambat. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan serangan DDoS kepada router mikrotik, yang dimana biasanya itu router mikrotik itu jika terkena serangan DDoS dia akan mengalami resource yang tinggi dan membuat kinerja dari komputer itu menjadi lambat. Untuk hal yang pertama kita akan lihat di sini pada Ether 2 kecepatan awalnya itu 27 kbps, dan pada sistemnya ini pada bagian resource ini CPU load itu 0. Jika dia terkena serangan DDoS maka CPU ini akan meningkat secara drastis. Kemudian kita juga tidak lupa untuk membuka Wireshark, karena Wireshark ini nanti kita akan menganalisis
dari serangan DDoS itu. Selanjutnya kita buka Kali Linux, kemudian kita buka terminal, kemudian kita masuk ke super user. Nah, selanjutnya untuk melakukan serangan DDoS, kita ketikkan hping 3-s, masukkan IP yang ingin kita serang, kemudian kita tekan enter. Kemudian website-nya kita jalankan. Nah, di sini kelihatan pada Ether 2 saat mengalami DDoS, dia akan mengalami peningkatan. Nah, di sini. Selanjutnya pada bagian resource, nah nih, CPU load-nya itu di atas 50%, kadang sampai 90%, dan juga biasanya pada CPU di komputer itu meningkat nih menjadi 100%, dan itu tidak normal. Itu terjadi karena adanya serangan DDoS. Dan selanjutnya untuk pada Wireshark, di sini kelihatan saat kita mengaktifkannya. Saat di Wireshark ini kelihatan dari IP berapa menyerang ke IP berapa. Nih, yang bagian hitam. Sebentar, kita matikan dulu serangan DDoS-nya. Kita stop dulu Wireshark-nya. Nah, ini yang terjadi jika serangan DDoS. Komputer itu akan menjadi lambat. Karena DDoS itu dia membanjiri lalu lintas di jaringan itu. Nah, di sini kelihatan nih, misalnya contohnya ini. Di sini dapat dilihat nih, dari IP berapa source address-nya ke destination-nya ini, dan dia mengirim skala banyak. Nah, selanjutnya untuk mengatasi adanya serangan DDoS itu, kita bisa menerapkan firewall, yang dimana selanjutnya kita akan mencoba membuat firewall untuk mengatasi adanya serangan DDoS, dimana kita klik plus, kemudian pada general, yang pertama itu forward, kemudian pada protokol kita pilih TCP, kemudian pada advance, pada TCP flex kita pilih SYN, kemudian pada bagian extra connect limit kita batasi, kemudian pada bagian action kita pilih add source address list, kemudian pada address listnya ini kita pilih atau kita ketikkan SYN attack. Kemudian kita apply, kemudian OK. Selanjutnya kita pilih lagi. Kemudian yang selanjutnya yang kedua itu adanya input. Kemudian kita pilih protokolnya sama, dimana input ini nanti bertujuan untuk menangkap. Kemudian tetap SYN. Kemudian ini kita pilih add address list. Kemudian kita pilih SYN tag. Kemudian apply, OK. Selanjutnya kita tambahkan di sini, kita akan membuat action itu biar DDoS itu tidak bisa menyerang router kita, maka kita batasi, yaitu dengan pertama itu forward, kemudian pada bagian protokol kita pilih TCP, kemudian pada source address list kita pilih send attack, kemudian pada bagian action kita pilih target, kemudian apply, OK. Kemudian juga pada bagian yang kedua, pada chainnya kita pilih input, kemudian pada advance kita pilih juga send attack,
kemudian actionnya ini adalah tarpit. Oh maaf, di sini loop protokolnya centek, kemudian kita pilih tarpit. Oke. Nah, sekarang sudah berhasil. Di sini nanti dia akan menangkap IP address dari penyerang. Selanjutnya kita akan coba kepada Kali Linux untuk melakukan penyerangan DDoS. Kita masuk ke super user. Hopping. Nah, di sini langsung kelihatan adanya paket di bit ini yang meningkat terus. Selanjutnya untuk mengetahui IP penyerang itu bisa kita pilih pada address list. Nah, di sini kelihatan IP-nya itu 192.168.168.100 sama seperti pada Wireshark. Ini. Nah, di sini. Tapi pada bagian CPU pada komputer, dia itu tidak signifikan meningkatnya. Seperti saat sebelum kita menerapkan firewall. Mungkin hanya itu yang dapat Abang sampaikan. Untuk lebih baiknya adik-adik mencoba sendiri dan belajar. Sebenarnya untuk materi ini banyak di internet. Mulai dari firewallnya. Mungkin adik-adik semuanya bisa untuk mencobanya, supaya adik-adik lebih paham. Dan bila ada yang kesulitan ataupun tidak mengerti, silahkan bertanya. Mungkin hanya itu yang dapat Abang sampaikan. Lebih dan kurang Abang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.